Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Cahaya Caruban Nagari, kembali kita akan membedah dari sisi yang lain petata petitik Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang puasa, fungsi, dan petaling dan dewa. Ada satu hal yang perlu kita maknai di dalam puasa ini agar bisa menjadi sebuah motivasi buat kita semuanya agar menjalani kewajiban berpuasa ini penuh dengan kesungguhan secara zahiriyah dan juga batiniyah. Ini akan bisa mengokohkan batiniyah kita ketika kita betul-betul memahami ternyata di balik puasa ini banyak sekali anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahu." Bahwa umatku, kata beliau, itu dianugerahi dengan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Ini adalah merupakan satu penghargaan yang sangat khusus sekali yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan tentu kepada umatnya Rasulullah SAW. 5 perkara tersebut adalah, yang pertama, al-awwalu idza kana awwal lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nazara Allahu ilaihi birrahmah la yu'azibuhu ba'dahu abadan. Yang maknanya adalah tatkala awal malam daripada bulan Ramadan, Allah akan melihat umat Nabiullah Muhammad SAW dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Dan katakan Kanjeng Nabi, dan barang siapa yang Allah pandang dengan kasih sayangnya, maka dia selamanya sesudah itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kabar berita yang begitu istimewa untuk umat Nabiullah Muhammad SAW yang berpuasa tentunya. Karena di awal bulan suci Ramadan, pada malam harinya, Allah memandang umat Nabiullah Muhammad SAW dengan pandangan penuh rahmat, yang artinya umat Nabiullah Muhammad tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wasani ya'murullahu ta'ala malaikah bil istighfari lahu. Kemudian yang kedua, ternyata Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk beristighfar. Dan istighfar ini diperuntukkan untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu anna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Ada anugerah yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan daripada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan bahwa anna raihata famis shaim, sungguh baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada wanginya minyak wangi misik atau kasturi. Warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li ibadil mu'minina hum awliya'i. Dan yang keempat, Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada surga dan memerintahkan kepada surga
agar berhias. Tentu ini adalah dalam rangka untuk menyambut umat Nabiullah Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis ini Allah pun menyampaikan, tubal ibadiyal mu'minin hum awliya. Berbahagialah untuk hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasihku. Wal khamisu, dan yang terakhir, yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'ah. Allah akan mengampuni daripada seluruh dosa-dosa umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, agar ketika kita memahami daripada makna hadis ini, maka ada sebuah keseriusan di dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Bukankah kita memahami bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang harus kita proses dalam diri kita. Semuanya diproses sedemikian rupa. Tentu tujuannya cuma satu. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menginginkan kita agar kita menjadi orang yang mulia dan dimasukkan ke dalam surga. Maukah kita menjadi orang yang bertakwa itu? Bagaimana kemudian kita merespon hal tersebut? Ketika berbicara takwa, maka ada beberapa hal yang mesti harus kita pahami. Bukan hanya secara makna yang begitu sederhana bahwa takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi di balik itu ada keindahan, ada sebuah harmonisasi yang Allah perlihatkan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Ada sisi di mana kemudian harus difahami bahwa tatkala kita berpuasa itu, yang secara batiniyah, bagaimana kemudian kita menciptakan batin kita ini, spiritualitas kita ini tetap dalam kondisi memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada rasa yang begitu bahagia, ada kedahsyatan yang ada di dalam batiniah kita, di dalam hati kita, karena terpancari oleh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anugerah hudur bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mumpung masih di bulan suci Ramadan ini, ada banyak waktu untuk kita perbaiki. Kita berusaha untuk merekonstruksi tujuan kita di dalam berpuasa ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mencintainya dengan benar, yang menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sisi yang lain daripada petatah petitih, daripada Sunan Gunung Jati, yen puasa dan fungsi tetaling dan dewa. Jadikanlah puasa sebagai alat untuk pengendalian diri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ridho dan barokahnya kepada kita semuanya. Al-'afwu minkum wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bil muradih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.